Halo, perkenalkan nama saya Avelina Octaviani Gerong, kelas A2, NIM 19104168875, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di video ini saya akan membacakan hasil ringkasan saya materi tentang bab 5, motivasi kerja. Setiap organisasi tentunya menginginkan karyawannya memiliki prestasi yang baik. Karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Menurut DAF 2012, kebanyakan orang memulai pekerjaan baru dengan antusias dan bersemangat. Tetapi pegawai dapat kehilangan semangat tersebut apabila seorang manajer tidak dapat berperan sebagai seorang motivator yang baik. Pengertian motivasi. Menurut Kadarisman 2013 dalam Aldi dan Susanti 2015, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pegawai perlu diberikan arahan dan dorongan sehingga potensi yang ada dalam dirinya dapat diubah menjadi prestasi yang menguntungkan organisasi. Teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam sebuah organisasi. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa motivasi pekerja yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan organisasi dan keuntungan yang dihasilkan. Beberapa pendapat tentang motivasi menekankan pada pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Yang pertama, hierarki kebutuhan. Ada banyak teori yang membahas tentang hierarki kebutuhan, tetapi yang mungkin paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow, teori hierarki kebutuhan. Dari Maslow mengemukakan bahwa seseorang dimotivasi oleh beberapa tingkatan kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingannya. A. Kebutuhan fisiologis adalah sebuah kebutuhan dasar fisik manusia, termasuk makanan, air, dan oksigen. Jika direlaksasikan dalam ruang lingkup perusahaan, hal ini termasuk kebutuhan seperti kenyamanan suhu udara di tempat kerja dan gaji minimum yang mencukupi untuk kebutuhan pokok. B. Kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman mencakup semua kebutuhan terhadap lingkungan yang aman dan terlindungi, baik secara fisik maupun emosi. C. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini mencerminkan hasrat untuk diterima oleh lingkungan, hasrat untuk bersahabat, menjadi bagian dari sebuah kelompok, dan dikasihi. Dalam organisasi, kebutuhan ini mempengaruhi hasrat untuk memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja. D. Kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat untuk memiliki citra positif dan menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Dalam organisasi, kebutuhan untuk dihargai menunjukkan motivasi untuk diakui, tanggung jawab yang besar, status yang tinggi, dan pengakuan atas kontribusi pada organisasi. E. Kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mengalami pemenuhan diri, yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi. Kebutuhan ini diantaranya adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh. Menurut teori Maslow, kebutuhan tingkat rendah adalah kebutuhan yang menjadi prioritas. Kebutuhan ini harus dipuaskan sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih atas bisa dirasakan. Kebutuhan tingkat bawah dapat dipuaskan dengan tahapan. Kebutuhan fisiologi dirasakan sebelum kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman dirasakan sebelum kebutuhan sosial, dan seterusnya. 2. Teori ERG. Clarkson Adderfer mengemukakan sebuah modifikasi atas teori Maslow
dalam rangka menyederhanakan dan menanggapi kritik atas kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. Teori RG teori yang dikemukakan Colton Alderfer mengenalkan 3 kategori kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan kebahagiaan lahir. Yang B, kebutuhan keterikatan, yaitu kebutuhan akan hubungan yang baik dengan orang lain. Yang C, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan yang fokus pada pengembangan potensi manusia dan keinginan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan kompetensi. 3. Studi Horner. Pada akhir tahun 1920-an, para peneliti mempelajari pekerja di Western Electric Plant dekat Chicago untuk mengidentifikasi bagaimana beragam kondisi mempengaruhi tingkat produksi mereka. Ketika pencahayaan ditingkatkan, tingkat produksi pun meningkat, akan tetapi tingkat produksi juga meningkat ketika pencahayaan dikurangi. Yang keempat, studi kepuasan kerja Herzberg. Pada tahun 1950-an, Frederick Herzberg menyurvei 200 angkutan dan insinyur mengenai kepuasan kerja. Herzberg mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka pada satu titik waktu tertentu. 5. Cara supervisor memandang karyawan dapat mengetahui cara mereka memperlakukan karyawan. Supervisor yang mempercayai teori X kemungkinan besar akan menggunakan pengendalian ketat terhadap pekerja dengan sedikit pendelegasian wewenang atau tidak sama sekali. Yang keenam, teori Z. Pada tahun 1980-an, teori baru mengenai kepuasan kerja dikembangkan. Teori disebut teori Z sebagai didasarkan pada gaya Jepang yang memperbolehkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Rancangan pekerjaan untuk motivasi. Sebuah pekerjaan dalam organisasi adalah sebuah unit kerja di mana seseorang pekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Manajer harus tahu aspek dari suatu pekerjaan yang dapat memberi motivasi, sebagaimana dia harus tahu bagaimana untuk mengganti kerugian atas tugas rutin yang hanya memberi sedikit kepuasan. Rancangan pekerjaan adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Yang pertama, penyederhanaan kerja. Yang kedua, perputaran kerja. Yang ketiga, pemekaran pekerjaan. Yang keempat, penggayaan pekerjaan. Meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk berkinerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan, jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Semakin perusahaan dapat menawarkan program pengayaan pekerjaan ini kepada karyawan, semakin perusahaan dapat memotivasi karyawan. Yang pertama, program kompensasi yang memadai. Yang kedua, keamanan kerja. Yang ketiga, jadwal kerja yang fleksibel. Yang keempat, program keterlibatan karyawan. Terima kasih.